Rute yang akan kita pilih adalah rute B. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama soal keasaman. Fenol ini memiliki pK. Hai Chamser, kali ini kita akan belajar satu teknik lagi dalam dunia sintesis, yaitu diskoneksi satu gugus CX. CX yang dimaksud di sini adalah ikatan antara karbon dengan heteroatom seperti oksigen, nitrogen, dan sulfur. Singkatnya begini, kalau kamu punya molekul seperti ini, kamu bisa langsung diskoneksi di sini antara C dengan O, atau C dengan N, atau C dengan S. Kenapa? Itulah yang Chamser bahas di video ini. Sebelum ke sana, subscribe dan like dulu ya. Dan jangan lupa absen di kolom komentar dengan cara ketik, "Saya hadir Kak." Dengan begini, teman-teman sudah membantu mengembangkan Chamser Lab. Sudah? Ayo kita belajar. Diskoneksi biasanya dilakukan di antara karbon dengan suatu heteroatom seperti O, N, dan S. Jika kamu punya molekul seperti ini, katakanlah Rx, maka kita akan lakukan diskoneksi CX. Kita akan mendapatkan sinton R sebagai elektrofil dan sinton X- ini sebagai nukleofil. Kenapa? Karena X ini ada heteroatom seperti oksigen, nitrogen, dan sulfur yang cenderung bermuatan negatif. Sinton R ini bisa kita dapatkan dari senyawa halida seperti asil atau alkil klorida. Perhatikan dot merah ini adalah karbon yang nantinya akan jadi sinton R+. Sedangkan X- ini sudah tentu bisa didapatkan dari senyawa yang ada heteroatom seperti alkohol, tiol, dan amina. Nah, pertanyaannya adalah, Kak, bisa nggak ditukar? Aku mau karbonnya bermuatan negatif. Artinya, jadi nukleofil. X-nya jadi elektrofil. Jawabannya bisa. Kamu bisa buat R- yang kita sebut dengan karbanion dari regen organometalik seperti R lithium ini atau RmGbR regen Grignard. Tapi di video ini Chamser tidak akan membahas ini karena sudah Chamser jelaskan di video yang lain. Nah, di slide sebelumnya kamu sudah tahu sinton mana yang elektrofil dan nukleofil. Di slide ini Chamser jelaskan konsep yang paling umum yang terjadi pada senyawa turunan karbonil. Senyawa yang ada C double bond O seperti ini. Ingat ya, di kimia organik sintesis, Chamser tidak lagi menjelaskan mekanisme reaksi yang pakai garis panah-panah lengkung itu. Kalau kamu ingin yang ada mekanisme reaksinya, kamu bisa tonton video-video yang ada di playlist kimia organik. Khusus untuk slide ini, kamu bisa tonton video dengan judul reaksi-reaksi alkohol. Oke, kalau kamu dikasih senyawa yang ada karbonil seperti ini, jangan ragu-ragu, langsung saja diskoneksi antara karbon dan oksigen ini. Kenapa? Karena molekul ini bisa dibuat dari sebuah alkohol yang bertindak sebagai nukleofil yang bermuatan negatif, dan suatu asil klorida sebagai elektrofil yang bermuatan positif. Nah, kalau kamu ketemu senyawa karbonil apa saja yang mirip-mirip, polanya akan sama. Diskoneksi antara C dengan O ini. Kita akan mendapatkan suatu alkohol dan juga asil klorida. Begitu juga amida, diskoneksi antara C dan N ini. Kita akan mendapatkan sebuah amina dan asil klorida. Dan ingat, semua starting material berupa alkohol dan asil klorida ini semuanya ada di lab. Gimana? Udah dapatkan polanya? Sebagai contoh, kita akan diskoneksi propanil. Ini adalah senyawa herbisida untuk membunuh gulma di sawah. Kalau dilihat, senyawa ini punya gugus amida C, O, N.
Dengan ilmu yang tadi, langsung saja kita diskoneksi di sini di antara C dengan N. Kemudian kita akan mendapatkan sebuah amina dan asil klorida. Cuman untuk asil klorida tidak Cemser gambarkan di sini. Kemudian amina ini kita FGI menjadi gugus nitro dan akhirnya kita mendapatkan starting material di klorobenzen. Sintesisnya seperti ini. Senyawa 20 di klorobenzen ini dan sekarang nitro sudah masuk ke dalam cincin benzen. Kemudian kita reduksi pakai plat karbon palladium, jadilah gugus amina. Kemudian kita reaksikan dengan asil klorida, jadilah propanil. Gimana? Mudah kan? Nah, di sini Cemser akan bahas khusus tentang asil klorida. Karena ini adalah reagen elektrofil yang paling sering digunakan untuk sintesis satu gugus CX. Ternyata asil klorida ini dapat diturunkan menjadi elektrofil-elektrofil lain seperti anhidrida, ester, dan amida. Hanya saja asil klorida ini yang paling kuat, paling reaktif, paling mudah bereaksi. Oleh karena itu, asil klorida ini paling sering digunakan. Untuk membuat asil klorida dan teman-temannya ini, kamu bisa buat dari senyawa asam karboksilat dengan menggunakan regen-regen ini. Ada SOCl2 dan sebagainya, tergantung kebutuhan kamu ingin buat elektrofil yang mana. Contoh lain untuk belajar cara diskoneksi CX adalah sintesis ether. Kata kunci di kasus ini adalah cari elektrofil dan nukleofil terkuat. Kita akan bekerja dengan molekul 24 ini. Ini adalah sebuah parfum. Ada benzyl ether, juga rantai alkil di sini. Senyawa ini bisa kita diskoneksi di A atau B. Artinya ada dua rute sintesis di sini. Semua sama saja, semua bisa bereaksi dengan baik. Hanya saja di sini kita akan pilih yang paling baik. Di rute A, kita akan mendapatkan starting material berupa fenil yang ada satu karbon dan satu klorida. Nah, fenil itu adalah penarik elektron, klorida juga penarik elektron, maka karbon yang berada di tengah-tengah ini menjadi sangat positif. Sehingga Cemser taruh tanda plusnya 2, plus. Kita juga akan mendapatkan starting material alkyl alkohol primer. Di sini sudah tentu O ini akan menjadi nukleofil nantinya. Dan karena di sini tidak ada penarik elektron, oksigen ini sangat negatif. Maka Cemser taruh tanda negatif 2 kali. Sekarang mari kita lihat rute B. Di rute ini juga dapat berjalan dengan baik, hanya saja jika dibandingkan dengan nomor 26 ini, molekul 27 ini Cemser taruh negatifnya 1 saja karena ada fenil di sini yang sedikit menarik elektron. Untuk elektrofil 28 ini plusnya cuma 1 karena penarik elektronnya hanya di sebelah kiri. Jika dibandingkan dengan rute A, rute B ini juga berjalan dengan mekanisme reaksi SN2, tapi juga terjadi reaksi eliminasi. Sehingga nanti akan terbentuk produk samping. Artinya, produk utama 24 ini akan menjadi lebih sedikit jumlahnya. Oleh karena itu, rute A itu yang paling menguntungkan karena elektrofil dan nukleofilnya lebih kuat dan hanya terjadi satu jenis reaksi. Untuk sintesisnya seperti ini. Nah, ini sekaligus tugas buat kamu ya, ceritakan mekanisme reaksinya. Kamu bisa ceritakan di kolom komentar. Untuk kasus di slide ini, kata kuncinya adalah cari mana yang paling asam. Kita akan bekerja dengan alil fenyl ether, senyawa nomor 32 ini. Ada dua rute di sini, rute A dan rute B. Rute yang akan kita pilih adalah rute B. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama soal keasaman. Fenol ini memiliki pKa 10, artinya lebih asam dibanding bromobenzen yang pKa-nya 15. Fenol lebih asam
Artinya hidrogen di sini akan lebih mudah lepas, sehingga nanti oksigen bisa bermuatan negatif berfungsi sebagai nukleofil untuk menyerang alil bromida. Alasan kedua, ternyata memang rute A ini reaksinya tidak akan terjadi. Ya gimana enggak, oksigen di sini bertindak sebagai nukleofil. Benzen juga nukleofil. Ya sudah pasti molekul 31 ini nggak bisa masuk ke benzen lah. Negatif dengan negatif gimana ceritanya? Kecuali kalau ada tambahan gugus penarik elektron di dalam cincin benzen. Sehingga membuat bagian ini menjadi miskin elektron dan bermuatan positif. Nah, untuk materi yang membahas ini, kamu bisa cari yang namanya substitusi aromatik nukleofilik dan substitusi aromatik elektrofilik. Videonya sudah Chamser buatkan ya. Jadi kesimpulannya adalah kita akan pakai rute B ini. Fenol ditambah basa NaOH, jadilah ion fenoksida, kemudian direaksikan dengan 34, ini adalah alil bromida, jadilah alil fenyl ether. Oke, ini adalah contoh lain untuk diskoneksi CX. Kita akan sintesis sulfida molekul 39 ini. Untuk molekul yang ada sulfur ini bisa diskoneksi di mana saja, yang penting tepat di samping sulfur. Kemudian kita akan mendapatkan starting material berupa rantai hidrokarbon yang ada halogennya. Dan ion sulfida yang bisa kita dapatkan dari thiol HS ini. Nah, kenapa di sini harus halogen? Karena halogen adalah gugus pergi yang baik dan sangat elektronegatif, sehingga nanti karbon yang ada di sebelah halogen ini bisa bermuatan positif. Positif ketemu negatif, jadilah sebuah ikatan. Perlu kamu tahu bahwa thiol atau apapun yang ada sulfurnya itu lebih asam dibandingkan alkohol dan air. Artinya, hidrogen akan lebih mudah lepas, sehingga reaksi dengan sulfur itu jauh lebih mudah. Sebagai contoh, kita akan diskoneksi senyawa asarisida. Ini adalah pestisida untuk membunuh tikus dan kutu. Seperti konsep di slide sebelumnya, kita bisa diskoneksi tepat di sebelah atom S. Maka kita akan mendapatkan starting material berupa tiofenol dan bensil klorida. Molekul 44 ini akan menjadi sinton negatif, sedangkan molekul 25 akan menjadi sinton positif. Nah, ini ada PR buat kamu. Kerjakan retrosintesis dari molekul sulfida ini lengkap dengan reaksi sintesisnya pakai panah lengkung. Kemudian kirim ke grup WhatsApp Anak Kimia Indonesia. Baik, itulah materi kita kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman kelasmu. Salam dari Chamser Lab.